kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang kromatografi gas. Di antaranya adalah Muhammad Syafiq Gaddafi, Raja Salahuddin, Siti Santika, Vanessa Sri Handayani. Baik, akan dijelaskan oleh Siti Santika. Pengertian kromatografi gas. Kromatografi pertama kali ditemukan oleh Mikhail Tuess 1903, seorang botani dari Rusia. Pengertian kromatografi gas adalah metode pemisahan yang didasarkan atas distribusi diferensial komponen sampel di antara dua fase. Menurut pengertian ini, kromatografi selalu melibatkan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam dapat berupa padatan atau cairan yang terikat pada permukaan padatan atau kertas atau suatu absorben. Sedangkan fase gerak dapat berupa cairan yang disebut eluent. Jenis-jenis kromatografi gas. Yang pertama, kromatografi gas cair. Fase diam, zat cair. Fase gerak, gas. Prinsip partisi. Kromatografi gas padat. Fase diam, zat padat. Fase gerak, gas. Prinsip adsorpsi. Keuntungan kromatografi gas yang pertama yaitu aliran fase gerak, gas kecepatannya dapat dikontrol. Kedua, pencampuran uap sampel ke dalam aliran fase mobil mudah. Ketiga, pemisahan fisik di dalam kolom, jenis, panjang, dan temperaturnya dapat diatur. 4. Banyak macam detektor yang dapat dipakai. 5. Dapat digabungkan dengan instrumen lain. Prinsip kerja. Kromatografi gas mempunyai prinsip yang sama dengan lainnya, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Misalnya, saat proses pemisahan campuran dilakukan antara fase cair dan fase gerak, pada oven temperatur gas dapat dikontrol, sedangkan pada kromatografi kolom hanya pada tahap fase cair dan temperatur tidak dimiliki. Prinsip utama pemisahan dalam kromatografi gas adalah berdasarkan perbedaan laju migrasi masing-masing komponen dalam melalui kolom. Komponen-komponen yang terrelusi dikenali analisa kualitatif dari nilai waktu retensinya. Baik, di sini peralatan kromatografi gas yang akan menjelaskannya. Dari sini karir gas atau tabung gas yang isinya fase gerak. Kemudian terhubung ada flow controller atau pengontrol aliran gas. Selanjutnya masuk ke instrumen injektor port, yaitu tempat memasukkan sampel yang terhubung. Dan kemudian kolomnya itu berupa panjang dan spiral. Kolomnya diselubungi oleh suatu oven, tujuannya untuk pemanasan. Kemudian akan dibawa ke detektor. Setelah dari detektor kemudian ke recorder untuk mendapatkan kromatograf. Next. Bagian-bagian dari kromatografi gas. Yang pertama, gas pembawa atau karir gas. Gas pembawa atau fase gerak umumnya adalah helium, hidrogen, dan nitrogen, argon, karbon dioksida. Aliran gas diatur kecepatannya dalam satuan mili per menit. Gas helium dan argon sangat baik, tidak mudah terbakar, tetapi sangat mahal. H2 mudah terbakar sehingga harus berhati-hati dalam pemakaiannya. Kadang-kadang digunakan juga CO2. Jadi ada persyaratan gas pembawa. Pertama itu harus inert, tidak bereaksi dengan sampel dan fase diamnya. Yang kedua, murni dan mudah diperoleh serta murah. Yang ketiga, sesuai atau cocok untuk detektor. Yang keempat, harus mengurangi difusi gas. Yang kedua, flow controller. Flow controller merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas karir. Secara umum, ilustrasi flow controller itu seperti keran air yang bisa dibuka atau tutup. Bentuk aslinya mungkin seperti solenoid valve yang bisa diatur dengan microcontroller. Yang ketiga, injector port. Gas karir atau fase gerak akan menuju ke kolom. Pada instrumen GC tidak terdapat pompa seperti HPLC. Sampel injektor atau sering disebut auto sampler akan mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritma yang telah diprogram dengan komputer. Injektor grup
berada dalam oven yang mana temperaturnya dapat dikontrol. Oven tersebut cukup panas sehingga sampel dapat mendidih dan diangkut ke kolom oleh gas pembawa misalnya helium atau gas lainnya. Kolom. Kolom biasanya dibuat dari baja tak berkerat dengan panjang antara 1 sampai 100 meter dengan diameter internal sampai 4 mm. Kolom oven merupakan fase diam gas kromatografi. Pada bagian ini suhu dapat dikendalikan. Maksudnya bisa dinaikkan atau turunkan sesuai dengan kebutuhan. Proses menaikkan atau turunkan suhu pada kolom oven akan membuat material sampel menguap dan terbawa oleh fase gas kering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafiq. Kemudian yang kelima ada detektor. Jika proses senyawa volatil pada sampel menguap, maka detektor akan menangkap sebagai sinyal-sinyal data. Sinyal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk diagram. 5 jenis detektor yang bisa digunakan dalam IC. A. Thermal Conductivity Detector atau TCD bersifat non-destruktif, non-selektif, batas terkecil pendeteksian 10⁻⁵ gram per mili. B. Flame Innovation Detector atau FID bersifat destruktif, mendeteksi semua senyawa organik, batas terkecil pendeteksian 2×10⁻11 gram per mili. C. Flame Photometric Detector bersifat destruktif, selektif terhadap senyawa sulfur dan fosfat organik, batas terkecil pendeteksian 2×10⁻12 gram per mili. D. Flame Thermoionic Detector atau FTD bersifat destruktif, selektif terhadap senyawa nitrogen dan fosfor organik, batas terkecil pendeteksian 2×10⁻10 gram per mili. E. Electron Capsule Detector atau ECD bersifat destruktif, selektif terhadap senyawa dengan sifat elektronegatif, misal halogen organik, batas terkecil pendeteksian 10⁻13 gram. 6. Ada recorder. Recorder berfungsi sebagai pengubah sinyal waktu latensi sampel dengan standar. Analisis kuantitatif dengan menghitung luas area maupun tinggi dari kromatod. Berikut contoh penelitian kromatografi gas. Analisis kualitatif senyawa BTX secara kromatografi gas dilakukan untuk menentukan kualitas pemisahan senyawa BTX dalam kolom fase diam dengan menentukan besaran dasar kromatografi seperti waktu retensi, faktor kapasitas, dan selektivitas. Berikut kromatogram pemisahan senyawa BTX dengan metode kromatografi gas. Next. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh waktu retensi mati sebesar 2.844 menit. Selanjutnya ditentukan nilai faktor kapasitas dan selektivitas senyawa BTX. Dari hasil pengujian menunjukkan puncak senyawa benzena berdekatan dengan puncak pelarut CS2 ditunjukkan dari nilai K sebesar 0,23. Faktor kapasitas mempresentasikan perbandingan distribusi jumlah analit pada fase diam dan fase gerak. Nilai K yang baik antara 1 sampai 10. Hal ini dapat dilihat pada nilai K senyawa toluen dan silena berturut-turut sebesar 0,86 dan 1,52 menunjukkan senyawa tersebut sudah terpisah dengan baik. Hasil ini didukung besaran selektivitas dari pemisahan puncak kromatogram senyawa benzena toluena sebesar 3,76, senyawa toluena silena sebesar 1,77, dan senyawa benzena silena 6,65 menunjukkan
kualitas pemisahan senyawa BTX telah terpisah dengan baik. Selektivitas merupakan kemampuan fase diam untuk mengikat analit. Nilai ini dipengaruhi oleh semakin besar nilai selektivitas, berarti semakin baik puncak-puncak kromatogram senyawa tersebut terpisah. Next. Berdasarkan penelitian, hasil data yang diperoleh dapat dinyatakan bahwa metode analisis dalam penentuan benzena, toluena, dan silena pada sampel udara dan tanah menggunakan kromatografi gas menunjukkan semua data yang diperoleh memenuhi syarat keberterimaan dengan parameter uji yang dilakukan, sehingga data dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisa rutin. Terima kasih, mungkin sekian dari pemaparan hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.